Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sadewaji Saputra dan teman saya Sylvia Konita Salsabila. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi yang bertemakan manajemen sumber daya manusia pada usaha kecil dan menengah. Pengertian sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan potensi manusiawi yang merupakan aset non-material atau non-finansial. SDM merupakan modal yang memiliki kedudukan yang penting dalam suatu organisasi, bukan sekedar sumber daya organisasi yang dibutuhkan dan dikerjakan karena memiliki kompetensi intelektual. Menurut Matutina 2001, kualitas SDM atau karyawan mengacu pada yang pertama, pengetahuan, yaitu penguasaan ilmu dan teknologi yang diperoleh melalui proses pembelajaran serta pengalaman. Yang kedua, keterampilan, untuk memanipulasi suatu objek secara fisik. Yang ketiga, kemampuan, yaitu sikap untuk mengerjakan tugas dalam berwirausaha juga mempengaruhi kualitas suatu SDM. Pengertian UKM yang pertama yaitu usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria. Yang kedua, usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan memenuhi kriteria. Yang selanjutnya adalah tantangan pada usaha kecil. Secara lebih spesifik, masalah dasar yang dihadapi pengusaha kecil adalah yang pertama, kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar. Yang kedua, kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber pemodalan. Yang ketiga, kelemahan pada bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia. Yang keempat, adanya keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil, yaitu sistem informasi pemasaran. Yang kelima, iklim usaha yang kurang kondusif karena persaingan yang saling mematikan. Dan yang keenam, pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil. Kekurangan pada perusahaan keluarga. Seorang ahli psikologi mampu menunjukkan lebih lengkap mengenai kelemahan dari usaha keluarga sebagai berikut. Yang pertama, akses terhadap pasar modal kecil. Yang kedua, struktur perusahaan tidak teratur. Yang ketiga, pembagian tugas yang kurang jelas. Yang keempat, lebih mementingkan sanak saudara dalam memberikan jabatan. Yang kelima, adanya spoiled kid syndrome. Yang keenam, potensi perselisihan intern. Yang ketujuh, ketegangan finansial. Sebuah bisnis yang dikelola oleh 100% anggota keluarga akan memiliki beberapa keuntungan. Salah satunya adalah kepemimpinan yang efektif karena struktur organisasinya menganut sistem silsilah keluarga di mana yang lebih tua akan menjadi pemimpin. Dan keuntungan lainnya adalah bisnis keluarga akan lebih mudah menjaga tacit knowledge dalam perusahaan tersebut. Manfred Katz de Vries, seorang ahli psikologi, mengemukakan keuntungan bisnis yang dikelola oleh anggota keluarga.
yaitu yang pertama adalah kebebasan dalam bertindak, yang kedua tekanan dari pasar modal yang sangat sedikit, dan yang ketiga resiko terjadinya ambil alih hampir tidak ada, yang keempat budaya keluarga sebagai sumber kebanggaan, yang kelima stabilitas dan berorientasi jangka panjang, yang keenam komitmen serta motivasi yang kuat, yang ketujuh tidak terlalu birokratis dan bersifat impersonal. Strategi perencanaan sumber daya manusia pada usaha kecil dan menengah tersebut diantaranya adalah: yang pertama, perekrutan. Perencanaan sumber daya manusia tidak akan berhasil jika tidak diikuti dengan kegiatan rekrutmen dan seleksi yang berpedoman pada kualifikasi sumber daya manusia yang dibutuhkan. Kualifikasi yang dibutuhkan terdiri dari kualifikasi umum dan khusus. Kualifikasi umum yaitu kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang digunakan secara umum untuk semua jenis aktivitas bisnis, termasuk UKM seperti pengetahuan umum, kesehatan, kepribadian yang baik, intelijensi, keseriusan, dan komitmen. Kualifikasi khusus yaitu kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang hanya dibutuhkan untuk jenis pekerjaan tertentu atau tidak semua orang bisa melakukan, seperti kemampuan membatik. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan. Jika tidak ada satupun keturunan dalam keluarganya yang memiliki bakat membatik, maka mau tidak mau mereka harus melatih tenaga kerja yang bisa dipercaya dan memiliki visi misi sama dengan pemilik. Yang ketiga, rencana karir. Dengan program rencana karir yang jelas, maka akan menarik tenaga kerja dari lingkungan sekitar UKM. Kecenderungan para pemuda sekitar tidak ada yang mau menjadi perajin batik adalah karena pertama, tidak ada minat, yang kedua, pekerjaan ini dirasa kurang bergengsi dan kurang pergaulan, serta ketiga, tidak ada prospek karir di depan. Yang keempat, fase perencanaan. Tujuan dari fase ini adalah mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan karyawan dan membantu karyawan untuk memilih jalur pengembangan karir. Yang kelima, fase pengarahan. Fase ini membantu karyawan memantapkan tipe karir yang diinginkannya. Oleh karena itu, dibutuhkan kemampuan pemilik usaha kecil menengah untuk mengarahkan pilihan karir karyawan ke depan. Yang keenam, kompensasi. Segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai balas jasa atas kontribusinya dikatakan kompensasi. Kompensasi bisa berupa material dan non-material. Yang ketujuh, kompensasi sistem hasil atau output. Kompensasi ditetapkan besarnya tergantung dari unit yang dihasilkan pekerja atau per potong, per meter, per liter, per kilogram. Kelebihan sistem ini adalah karyawan akan bersungguh-sungguh mencapai target dan kualitas yang tetap terjamin. Dan yang kedelapan, kompensasi sistem waktu atau timing. Kompensasi yang dibayarkan berdasarkan standar waktu atau jam, hari, minggu, dan bulan. Sistem ini lebih tepat diterapkan untuk karyawan dengan jenis pekerjaan yang tidak mempunyai standar fisik secara kuantitatif, misalnya karyawan bagian administrasi, keuangan, promosi, dan lain-lain. Ya, itu tadi pembahasan mengenai manajemen sumber daya manusia pada usaha kecil dan menengah. Kami memohon maaf bila mana ada salah kata yang terucap. Batang kelapa untuk titian, karena karam semua sampan. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.